Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, khususnya para asesor, saya hari ini berjumpa dengan ibu-ibu cantik kita. Yang pertama ada Bu Sekjen, udah tahu saya nggak kasih tahu namanya, tebak siapa nama. Dan ini ibu pembina kita, yaitu Prof. Neti. Kemudian ini tetangga kita, Pak Jabar dari Sumatera Utara. Tetangga dekat. Tetangga dekat. Oke, ini 5 menit saja Ibu. Yang pertama ingin nanya supaya informasinya sampai ke asesor, apa saja perbedaan akreditasi kita masa pandemi dan sekarang? Silakan Bu Sekjen dulu, Bu Irma. Ya, jadi kalau masa pandemi seluruhnya dilakukan secara daring. Nah sekarang kita harapannya endemi ya, jadi semua sehat ya, harapannya asesor kita semua juga sehat, sehingga ada proses yang dilakukan secara luring. Untuk KPA-nya tetap daring, untuk visitasi karena kita ingin hasilnya lebih baik, lebih objektif atas masukan dari asesor, maka dilakukan secara luring. Ya. Tetapi untuk validasi juga dilakukan daring. Jadi yang luring itu hanya visit saja Bu ya? Hanya visitasi Ya. saja. Sementara untuk KPA dan validasi tetap dilakukan secara daring. Oke. Kemudian kepada Prof. Neti, Bu, secara substansial ada yang berubah nggak Bu? Secara substansial tidak, karena prinsip dari akreditasi itu kan tidak berbeda. Sedangkan luring itu hanya pendekatannya, Yeah. bagaimana metode dilaksanakan. Artinya tetap saja kita membutuhkan asesor yang kompeten, yang memahami substansi, yang mampu menggali data dan mampu menganalisis data dan kemudian menuangkannya dalam bentuk PHA. Itu pasti sama, tidak akan berbeda karena instrumen kita juga masih sama. Tapi kemarin waktu pembukaan kita dengar dari Pak Dirjen, Ya, Bukan Pak Kepala Kepala Beskap. Beskap. Kepala Beskap, beliau mengharapkan sekarang fokusnya tidak lagi ke pemenuhan kurikulum, tetapi ke peningkatan kualitas. Itu maksudnya apa, Bu Irma? Ya, jadi di dalam PP nomor 4 tahun 2022 ada pergeseran terkait struktur organisasi. Tetapi itu belum diturunkan dalam Permendikbud. Kita masih menggunakan Permendikbud 13 2018 terkait dengan Ban SM dan Ban PAUD dan PNF, sehingga segala aturannya termasuk tusinya asesor masih mengacu ke sana. Asesor Masih sama masih ya? sebagai penilai, bukan pembina. Gitu. Jadi kita masih berpedoman pada tusi itu. Mungkin nanti ke depan, tahun depan mungkin ada perubahan-perubahan yang ya kita akan ikuti bersama perubahan itu. Tetapi saat ini kita menggunakan landasan yuridis yang ada. Tapi kan mulai tahun ini tidak ada lagi yang membina, artinya dulu ada pemetaan mutu dari BP PAUD, Dikmas. Sekarang kan mereka tidak lagi karena perubahan. Gimana Nah tuh, Bu? itu pembina Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu pembinanya. Jadi bukan BP PAUD Dikmas sesungguhnya. BP PAUD Dikmas itu pemetaan mutu itu Pemetaan hanya mutu salah saja. satu program dari pemerintah pusat. Iya. Tetapi yang berkewajiban membina Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Kemenag Kabupaten Kota. Itu yang wajib membina. Asesor bukan pembina. Tapi kabupaten kota itu banyak meminta asesor kita untuk membina. Itu gimana ceritanya? Gimana? Ya. Jadi begini, seorang asesor itu pada saat dia diminta untuk melakukan pembinaan, posisinya di situ bukan sebagai asesor, tetapi dia diminta sebagai narasumber di dalam pembinaan. Jadi dia lepas baju asesor Dia lepas dulu. baju dulu sebagai asesor, makanya dia tidak boleh menjanjikan apapun kepada asesi, tetapi dia menjelaskan dan disosialisasi pun kita kan juga melibatkan asesor. Ya. Sehingga di sini yang ingin kami tekankan adalah bagaimana asesor tetap memegang kode etiknya, di mana tempat dia berada dia menempatkan di situ. Mungkin kalau banyak dinas pendidikan yang mengajak asesor untuk melakukan pembinaan karena mereka memang kompeten substansi dan mengetahui juga tentang akreditasi begitu. Tapi harus dipisahkan. Ya. Dan bagi Banpe kami juga meminta untuk menguatkan kembali kode etik, dan bagi para asesor yang ada konflik of interest dengan binaannya, nah itu harus dia sampaikan. Tapi yang pasti asesor adalah penilai, bukan pembina. Itu dulu. Oke, Bu, kembali ke Bu Irma. Bu,
Itu kita tahun ini kan udah boleh melakukan visitasi di kabupaten sendiri. Itu gimana? Apakah tidak jeruk minum jeruk? Pertama kita bina, kemudian sekarang kita akreditasi. Gimana tuh? Jadi ada kebijakan Banpaut dan PNR bahwa di tahun ini terkait dengan efisiensi anggaran kita boleh asesor itu melakukan visitasi di kabupaten kota tempat dia tinggal, tetapi tetap tidak melanggar aturan, tidak melanggar konflik of interest di situ. Jangan sampai yang dibina yang dia visitasi atau dia akses gitu. Pokoknya make sure bahwa kalau dia membina dia harus melapor bahwa dia membina di situ dan dia tidak boleh ditugaskan di situ. Tidak boleh. Jadi asesor baiknya langsung bilang ya kepada Banpe. Makanya kenapa asesor harus menyampaikan kepada Banpe saat dia melakukan pembinaan. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah menjelaskan dengan bagus sekali. Tapi mari kita dengar komentar dari tetangga kita tentang proses ganti kulit ini. Silakan Pak. Apa mau dikomen? Ganti kulit maksudnya? Iya, dari dari tadi asesor menjadi pembina gitu. Ganti baju. Tapi Pak, mungkin itu agak nggak boleh disampaikan ya. Nggak cocok ya? Tidak begitu asesor saat ini tetap sebagai asesor. Asesor. Dan fungsinya sebagai penilai. Kalau pembina Saya hanya tegaskan. sebagai kompeten dia di situ ya. Pembina itu yang melakukan pembinaan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Minta tolong ke kita. Ya, Dinas Minta tolongnya Pendidikan ke dan- asesor, tapi asesor tidak sebagai Sebagai asesor. asesor. Oke, harus lepas baju, harus lepas. Dan kita minta tolong Dinas Pendidikan juga tidak mengundang yang bersangkutan Sebagai asesor. Oke. Tapi entah dia nanti dari organisasi gitu. Jadi ya. Pak Jebar ketika diundang membina bukan sebagai Jangan ketua begitu. Banpe. Oke. Bapak ketika diundang sebagai pembina bukan sebagai ketua Banpe, Iya. tetapi sebagai akademisi, Oke. praktisi, birokrasi gitu. Ya, betul. Bagaimana Ibu? Ada tambahan? Ya sudah betul menguatkan bahwa ketika kita bertugas di lapangan sebagai melakukan pembinaan maka pakai baju yang lain. Iya. Bahwa di situ dalam memperkenalkan diri sekaligus sebagai asesor Tidak boleh memperkenalkan. Oh, boleh. Boleh boleh kalau sekedar mengenalkan nggak apa-apa. kalau apa sih namanya kurikulum vitae ya boleh Boleh. disebutkan. Boleh disebutkan diketahui sebagai asesor boleh, tapi datang ke sana sebagai jasnya. Oke. Nah, tapi nggak boleh di banner itu asesor gitu kan. Oh, Nah, itu yang pelanggaran betul, kode betul, etik betul. gitu. Dan diminta dinasnya. Agak tricky juga ya. Iya, jadi mungkin diingatkan dinasnya mengundangnya bukan selaku asesor. Mm-mm. Gitu. Tetap sebagai orang yang dianggap mampu. Berarti kita harus komunikasikan dulu dengan dinas bahwa yang diundang itu memang dia asesor, tapi jangan disebutkan asesor, gitu Bu ya. Kecuali kegiatannya sosialisasi, akreditasi. Itu Yang boleh ya? dilakukan oleh bank. Iya. Iya. Itu boleh. Tapi kalau pembinaan misalnya 8 standar itu enggak usah. Jadi Nggak. misalkan asesor A, diundangnya bukan sebagai asesor, tetapi diundangnya dia apakah dia birokrasi, apakah dia praktisi, apakah dia perwakilan ormit, misalkan. Misalnya Himpaudi gitu ya, boleh ya. Oke, makasih Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.